apa kabar? Perkenalkan, saya Francisca Andini dengan NIM 2101140063, mahasiswi kelas 5B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pastinya video ini akan memberikan banyak manfaat bagi kamu. Untuk itu, simak dengan saksama ya. Dalam video ini saya akan membahas beberapa cakupan materi terkait pengembangan bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Untuk itu, ayo kita mulai membahas satu persatu. Yang pertama terkait keterampilan dalam menjelaskan prinsip kontekstual dan prinsip fungsional. Nah, prinsip kontekstual itu sendiri adalah pembelajaran yang mengaitkan dunia nyata dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dia miliki dengan pengetahuan di kehidupan sehari-hari mereka. Dan komponen-komponen dari prinsip kontekstual meliputi yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, menemukan atau inquiry, selanjutnya bertanya dan masyarakat belajar, pemodelan, modeling, refleksi, penilaian sebenarnya, atau authentic assessment. Karakteristik dari prinsip kontekstual yang pertama, kerjasama, kemudian saling menunjang, menyenangkan dan tidak membosankan, belajar yang bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber belajar, peserta didik aktif, sharing dengan teman dan siswa yang kritis serta guru yang kreatif, dan dinding-dinding dan lorong-lorong kelas dipenuhi dengan hasil karya peserta didik, peta-peta, gambar, ataupun artikel-artikel terkait. Kemudian adalah laporan kepada orang tua. Bukan hanya laporan terkait raport saja, tetapi juga laporan terkait hasil karya peserta didik, laporan hasil praktikum, dan karangan peserta didik, serta karya-karya lainnya. Selanjutnya, pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan masyarakat sebagai pengguna bahasa. Dengan demikian, peserta didik langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan untuk berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu keterampilan dalam menjelaskan prinsip konstruktivisme yang meliputi struktur, asimilasi, dan akomodasi. Nah, konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi pengetahuan atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik, dalam hal ini guru, melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Tujuan dari konstruktivisme adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan sendiri jawaban terkait pertanyaan, kemudian membantu peserta didik untuk menggabungkan pengertian terkait pemahaman dan konsep secara lengkap. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri dan lebih menekankan pada proses belajar dan bagaimana belajar itu. Prinsip-prinsip dari konstruktivisme adalah pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik, kemudian pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kepada peserta didik, kecuali dengan keaktifan peserta didik untuk bernalar. Selanjutnya, peserta didik aktif mengkonstruksikan secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan dalam konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Struktur pembelajaran seputar konsep diutamakan pada pentingnya sebuah pertanyaan, mencari dan menilai pendapat peserta didik, serta menyesuaikan bahan pengajaran untuk menanggapi peserta didik. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu ketepatan menjelaskan keterampilan guru berupa peran guru dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia serta menjelaskan prinsip apresiatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Keterampilan dasar dalam pengajaran bahasa Indonesia sangat bermanfaat dalam proses penyelenggaraan belajar mengajar karena dapat membangkitkan semangat dan motivasi bagi peserta didik dalam menerima pembelajaran. Mengadakan variasi dan membimbing peserta didik dalam diskusi merupakan strategi yang tepat untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam berpikir secara kreatif dan kritis dalam memecahkan suatu masalah. Nah, prinsip pembelajaran apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan.
Peran guru dalam upaya mengefektifkan pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya, guru berperan sebagai perencana pembelajaran yang efektif dan efisien, guru berperan sebagai fasilitator yang kreatif dan dinamis, guru berperan sebagai model, guru berperan sebagai motivator, guru berperan sebagai evaluator. Selanjutnya terkait topik ketepatan menganalisis pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan membedakan pendekatan kontekstual, struktural, dan pendekatan proses. Nah, teman-teman, menurut seorang ahli yang bernama Suprayekti, dia berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran memberikan gambaran kepada pendidik terkait bagaimana langkah yang diambil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada pendekatan kontekstual seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal, kemudian ada pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dan berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapai. Melalui penentuan tujuan tersebut, maka akan dapat ditentukan kira-kira metode, model, strategi mana yang dapat digunakan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa merupakan seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Atas anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa dan tata bahasa. Kemudian terdapat pendekatan keterampilan proses. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran ataupun belajar, diperlukan suatu keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Ketiga keterampilan ini yang dinamakan dengan keterampilan proses. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat untuk menemukan dan mengembangkan konsep. Konsep yang telah ditemukan atau dikembangkan berfungsi pula sebagai penunjang dari keterampilan proses itu sendiri. Selanjutnya, terdapat pendekatan whole language. Whole language dapat dinyatakan sebagai seperangkat wawasan yang mengarah kepada kerangka pikir praktis dalam menemukan bahasa sebagai materi pembelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Pengembangan wawasan whole language diilhami oleh konsep konstruktivisme, language experience approach atau LEA, dan progresivisme dalam pendidikan. Whole language yaitu pembelajaran bahasa yang disajikan secara utuh dan tidak terpisah. Maka dalam menerapkan setiap komponen whole language di kelas harus melibatkan semua keterampilan dan unsur bahasa dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi beberapa unsur. Yang pertama ada reading aloud. Reading aloud adalah membaca yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kemudian aspek sustained silent reading. Sustained silent reading adalah kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya journal writing. Melalui menulis jurnal, peserta didik dilatih untuk mencurahkan gagasan dan menceritakan kejadian di sekitarnya sekaligus tanpa memikirkan hal-hal yang bersifat mekanik. Aspek selanjutnya adalah shared reading. Shared reading ini merupakan kegiatan membaca bersama antara guru dan peserta didik dan mereka harus mempunyai buku untuk dibaca bersama. Selanjutnya guided reading atau membaca terbimbing. Dalam aspek ini, guru lebih berperan sebagai model dalam membaca. Guru menjadi pengamat dan juga menjadi fasilitator. Selanjutnya, guided writing atau menulis terbimbing. Nah, di sini peran guru adalah sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana cara menulis hal tersebut secara jelas, sistematis, dan menarik. Kemudian, independent reading. Independent reading atau membaca bebas adalah kegiatan membaca yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri materi atau teks yang ingin dibacanya. Selanjutnya adalah pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia berarti pendekatan yang dalam pelaksanaannya memadukan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa tersebut di dalam praktik berbahasa selalu digunakan secara bersama atau terpadu, baik aspek-aspek kebahasaan maupun aspek-aspek keterampilan berbahasa. Selanjutnya adalah perbedaan antara pendekatan kontekstual, pendekatan struktural, dan pendekatan proses. Nah,
Pada pendekatan kontekstual, pendekatan ini lebih memahami bagaimana pentingnya bahasa dalam konteks penggunaan sehari-hari. Sedangkan dalam pendekatan struktural, cenderung lebih fokus pada aspek-aspek tata bahasa dan struktur bahasa Indonesia. Sedangkan dalam pendekatan proses, bahasa Indonesia menekankan pada proses komunikasi yang meliputi berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Untuk fokus, pendekatan kontekstual lebih berfokus pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata seperti berkomunikasi sehari-hari, budaya, dan konteks sosial. Sedangkan pendekatan struktural mencakup penguasaan tata bahasa, sintaks, elemen-elemen struktural dalam bahasa. Kemudian untuk pendekatan proses, fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan komunikasi yang praktis. Kemudian, pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan ini seringkali melibatkan dialog, situasi komunikatif, dan penggunaan bahasa dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam pendekatan struktural lebih menekankan pada pemahaman terhadap aturan tata bahasa dan struktur kalimat. Dan sebaliknya, pada pendekatan proses, pembelajaran bahasa dengan pendekatan proses mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam situasi komunikatif yang nyata dan mengalami bahasa dalam konteks penggunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, menurut Iskandar Ar-Wasid dan Dadang, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah metode terjemahan. Metode ini digunakan untuk cara menganalisis tata bahasa dan terjemahan bahasa yang menjadi sasarannya. Kemudian ada metode membaca, di mana metode ini bertujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami teks bacaan yang diperlukan untuk belajar. Selanjutnya adalah metode audiolingual. Nah, metode ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia memfokuskan pada lafal kata dan pelatihan pola-pola kalimat yang berulang-ulang secara intensif. Metode audiolingual merupakan hasil perpaduan antara linguistik struktural dengan psikologi behavioris yang memandang bahwa proses pembelajaran dari sudut pandang conditioning. Selanjutnya adalah metode reseptif dan produktif. Nah, metode reseptif mengarah pada proses penerimaan isi bacaan, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kemudian adalah metode langsung. Metode langsung adalah belajar langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Orientasi metode ini adalah penggunaan bahasa di masyarakat. Kemudian ada metode komunikatif yang menitikberatkan pada terjadinya komunikasi selama proses belajar mengajar berlangsung dan faktor pengajar memegang posisi penting selama proses belajar. Selanjutnya adalah metode integratif. Integratif artinya menyatukan beberapa aspek dalam satu proses. Kemudian adalah metode tematik, di mana semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Selanjutnya adalah metode kuantum. Metode ini mengutamakan pada percepatan belajar dengan cara keterlibatan peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Selanjutnya adalah metode konstruktivistik. Metode ini didasari pada teori belajar kognitif yang menekankan pembelajaran kooperatif, pembelajaran generatif, strategi bertanya, inquiry, dan keterampilan metakognitif. Peserta didik diberi tugas-tugas yang kompleks, sulit, namun tugas tersebut bersifat realistik. Kemudian metode partisipatori. Metode ini menekankan kepada keterlibatan peserta didik secara penuh. Di sini peserta didik bersifat sebagai penentu keberhasilan belajar. Selanjutnya adalah metode kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual adalah konsepsi pembelajaran yang membantu pengajar menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, serta pembelajaran yang memotivasi peserta didik agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya adalah metode pembelajaran bahasa komunitas, di mana peserta didik sebagai individu mendapatkan perhatian dan bimbingan agar dapat mengisi nilai-nilai dan mencapai tujuan. Selanjutnya adalah metode respon fisik total. Proses pembelajaran dengan metode respon fisik total meliputi pengajar memberi perintah kepada peserta didik, kemudian memperagakannya bersama-sama. Peserta didik mendemonstrasikan perintah tanpa pengajar, peserta didik membaca dan menulis perintah, dan peserta didik belajar memberikan perintah. Selanjutnya adalah metode diam. Metode ini mengharuskan pembelajar memanfaatkan sumber-sumber yang ada dalam diri mereka, yang meliputi struktur kognitif, pengalaman, emosi, wawasan, dan latar belakang pengetahuan. Kemudian ada metode sugestopedia, di mana menekankan kepada sugesti kepada peserta didik agar mereka memiliki kepercayaan diri.
Selanjutnya, metode pembelajaran membaca dan menulis permulaan di kelas rendah. Nah, di sini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk membaca permulaan di kelas rendah, seperti metode eja atau abjad, metode bunyi, metode suku kata dan metode kata, metode global, metode struktur analisis sintesis atau SAS. Kemudian terdapat juga beberapa metode pembelajaran menulis di kelas rendah, seperti pengenalan huruf dengan lagu ABC, memegang pensil, menggoreskan pensil secara miring, tegak, datar, dan lingkar, urutan pengenalan huruf, kreasi kata atau kalimat. Terdapat beberapa teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini yang pertama teknik pembelajaran bahasa secara umum. Terdapat teknik penyajian diskusi, penyajian kerja kelompok, penyajian penemuan, penyajian simulasi, penyajian unit teaching, penyajian sumbang saran atau brainstorming, penyajian inquiry, penyajian eksperimen, penyajian karya wisata, penyajian kerja lapangan, penyajian secara kasus, penyajian secara sistem regu atau team teaching, dan penyajian latihan tubian atau drill. Dari beberapa pendekatan di atas, saya akan memberikan salah satu contoh penerapan, yaitu penerapan dari pendekatan kontekstual, di mana yang akan diambil adalah model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning yang selanjutnya akan disingkat menjadi CTL, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini, rujukan yang saya gunakan adalah buku pembelajaran bahasa Indonesia untuk SD, pendekatan dan teknis, yang ditulis oleh Apri Damai Sagita, Krisandi Bewi Haryanto, dan Rise Purnama Dewi. Penerapan CTL dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada aspek membaca, berbicara, mendengarkan, dan menulis, baik dari segi bahasa maupun bersastra di sekolah dasar sebagai berikut. Penerapan CTL dalam pembelajaran membaca. Kegiatan membaca tersusun dari 4 komponen, yaitu strategi, kelancaran, pembaca, dan teks. Dalam pembelajaran membaca, guru dapat menciptakan masyarakat belajar di kelas. Masyarakat belajar berfungsi sebagai wadah bertukar pikiran, bertukar informasi, tanya jawab tentang berbagai permasalahan belajar yang dihadapi, dan pada akhirnya dicari solusi tentang permasalahan tersebut. Guru seharusnya menjadi model yang mendemonstrasikan teknik membaca yang baik di kelas. Guru juga harus memonitor pemahaman siswa. Memonitor pemahaman penting untuk mencapai kesuksesan dalam membaca. Salah satu hal yang terkait dengan proses memonitor ini adalah kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh guru. Guru harus seimbang baik posisinya sebagai pendamping siswa maupun pengemban keterampilan siswa dalam memahami bahan bacaan. Selanjutnya, penerapan CTL dalam pembelajaran berbicara. Pembelajaran di kelas dapat menggunakan teknik belajar dalam konteks interaksi kelompok atau cooperating, di mana guru membuat suatu kelompok belajar atau learning community. Dalam komunitas tersebut, siswa berusaha untuk mengutarakan pikirannya, berdiskusi dengan teman baru. Konsep dasar dalam teknik ini adalah menyatukan pengalaman-pengalaman dari masing-masing individu. Teknik ini memacu siswa untuk berkomentar, mengungkapkan gagasan dalam komunitas belajar. Tahap pertama, siswa diberikan peluang untuk berbicara. Apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan bahasa, guru dapat memberikan pengarahan atau pembenaran selanjutnya. Selanjutnya, guru juga menumbuhkan keterampilan siswa berbicara yang dimulai dengan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa. Keterampilan berbicara menggunakan bentuk penilaian berupa unjuk kerja, di mana siswa diberikan instrumen yang dapat membuatnya berbicara atau berkomentar, seperti berpidato, menceritakan kembali, berkomentar, dan bertanya merupakan kegiatan yang dapat disarankan dalam aktivitas berbicara. Penilaian yang dilakukan guru harus sesuai dengan fakta di kelas. Siswa yang pandai berbicara layak mendapatkan nilai tinggi dalam kompetensi berbicara dibandingkan siswa yang frekuensi berbicaranya rendah. Selanjutnya, penerapan CTL dalam pembelajaran mendengarkan. Teknik-teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui perkembangan siswa pada keterampilan mendengarkan dapat menggunakan teknik observasi. Observasi dilakukan guru dengan melihat dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan menyimak siswa. Kedua adalah dengan portofolio, di mana portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa dalam satu periode waktu tertentu, misalnya 1 semester yang menggambarkan perkembangan siswa dalam keterampilan menyimak. Selanjutnya, teknik ketiga adalah jurnal. Jurnal dalam hal mendengarkan.
Jurnal digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipahami, baik berupa perasaan siswa terhadap pembelajaran menyimak ataupun hal-hal lainnya. Kesulitan yang dialami atau keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang dipelajari merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Selanjutnya adalah penerapan CTL dalam pembelajaran menulis. Keterampilan menulis kreatif bukan hanya berpusat pada guru sebagai informan, melainkan juga pada siswa sendiri yang harus berperan aktif dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan instruksi kepada siswa untuk membuat karangan kreatif tanpa adanya penguatan sebelumnya. Guru seharusnya dapat memberikan ruang bebas untuk siswa agar dapat mengungkapkan gagasannya tanpa perlu dibatasi. Instrumen yang diberikan guru dapat berupa pemberian tugas menuliskan kegiatan sehari-hari dalam sebuah buku diari atau catatan yang pada akhirnya dapat dijadikan suatu dokumen portofolio. Setelah siswa menulis catatan tersebut dalam periode tertentu, guru dapat melakukan penelitian atau penilaian terkait tulisan siswa tersebut yang pada akhirnya ditentukan keputusan apakah siswa tersebut telah memenuhi kompetensi yang dituju atau belum mencapai. Selanjutnya, penilaian guru tentang kegiatan menulis siswa harus sesuai dengan kompetensi siswa yang sesungguhnya. Guru harus membuat rubrik penilaian yang dapat mencakup semua aspek yang akan dinilai. Instrumen penilaian yang dibuat guru harus dapat memfasilitasi siswa untuk menulis kreatif. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan saya terkait pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, di mana penjelasan saya tadi menekankan kepada pengembangan pembelajaran bahasa. Kemudian di sini juga saya telah menjelaskan terkait pendekatan kontekstual dan contoh dari implementasi pendekatan kontekstual. Saya harap penjelasan yang telah saya berikan dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Apabila terdapat pertanyaan, saran, ataupun kritik, teman-teman dapat menyampaikannya di kolom komentar. Sampai berjumpa pada video edukasi selanjutnya, dan semoga bermanfaat.